Negara-negara ASEAN semakin cemburu melihat prestasi skuad Garuda yang semakin meroket. Malaysia, Vietnam, dan Thailand bahkan sibuk bikin turnamen sendiri demi mengejar tim nasional Indonesia. Sementara itu Filipina dan Singapura semakin ketinggalan usai dihantam banyak kekacauan. Pasukan Merah Putih sendiri bakal sibuk mempersiapkan kekuatan di ronde ketiga. Cetak Gol coba merangkum kekacauan negara Asia Tenggara pasca gagal memenuhi target-targetnya sebagai berikut. Buat turnamen saingan tapi sepi peminat. Malaysia masih cemburu berat menyaksikan keberhasilan tim nasional Indonesia menembus ronde ketiga. Nggak mau ketinggalan, skuad Harimau Malaya langsung bikin turnamen Piala Merdeka. Pasukan negeri jiran berambisi menyalip skuad Garuda di perolehan ranking FIFA. Malaysia yang berada di peringkat ke-135 ingin berada di depan timnas Indonesia. Demi mewujudkan ambisi ini, FAM bahkan memasang target juara di Piala Merdeka. Padahal skuad Harimau Malaya baru saja berganti pelatih dari Kim Pan-gon ke Pau Marty. Alhasil situasi ini dinilai nggak akan menguntungkan Malaysia karena masih menjalani proses adaptasi. Meski begitu, FAM optimis Pau Marty bisa membawa anak asuhnya menjadi juara. Federasi Sepak Bola Malaysia ini bahkan sengaja mengundang lawan yang lebih lemah. Skuad Harimau Malaya akan menghadapi Filipina, Tajikistan, dan Lebanon di turnamen Piala Merdeka. Kekuatan skuad Askals yang diundang pada edisi kali ini jauh lebih lemah dari Malaysia. Media lokal negeri jiran seperti Makan Bola bahkan meremehkan kehebatan Filipina. Kanal berita asal Malaysia ini menyebut skuad Askals berada di bawah level skuad Harimau Malaya. Alasannya karena ranking FIFA pasukan negeri jiran dan Filipina terpaut sangat jauh. Sayangnya gembar-gembor FAM justru nggak disambut hangat oleh supporter Malaysia. Bahkan kelompok Ultras Malaya ini dengan keras memboikot gelaran Piala Merdeka. Salah satu komunitas fans negeri jiran ini masih kecewa dengan kebijakan FAM. Alhasil Ultras Malaysia menuntut pihak federasi untuk berubah karena sudah gagal mengangkat prestasi Malaysia. Protes keras dari pihak supporter ini membuat Piala Merdeka terancam sepi penonton. Padahal FAM sudah memberikan promo tiket diskon untuk memancing semangat fans negeri jiran. Malaysia yang iri dengan pencapaian Indonesia. Meski ditolak banyak supporter, gelaran Piala Merdeka juga didukung oleh sebagian rakyat Malaysia. Warga negeri jiran mendukung penuh rencana FAM untuk melampaui prestasi timnas Indonesia. Mereka nggak mau pasukan hitam kuning semakin tertinggal dari skuad Garuda. Komentar ini juga sempat dilontarkan oleh striker legendaris seperti Safi Sali. Dia masih berat hati mengakui perkembangan cepat skuad Garuda di bawah asuhan Sintayong. Safi Sali memang dikenal hobi menyindir kekuatan timnas Indonesia. Pada 2020, ex-striker Malaysia ini menyebut para pemain skuad Garuda kurang pengalaman. Safi Sali bahkan lebih kagum dengan Vietnam walaupun sudah ditinggal oleh Park Hang-seo. Meski begitu, pria 40 tahun ini juga turut melempar kritikan pedas ke arah FAM. Safi Sali masih nggak puas dengan kinerja federasi yang selalu terlambat. Salah satunya ketika mencari pemain keturunan yang berkualitas grade A. FAM nggak sanggup mendaratkan satu pemain pun untuk memperkuat skuad Harimau Malaya. Pihak federasi bahkan ogah menemui langsung Ferdi Druijff yang bermain di Eredivisie Belanda. Padahal striker berdarah Belanda ini sudah mengungkapkan ambisinya membela Malaysia. Selain itu, media Malaysia juga nggak kalah iri dengan pencapaian skuad Garuda. Bahkan saking cemburunya, mereka sampai-sampai menyindir prestasi yang dipunyai Indonesia. Hal ini ditulis oleh onefootball.my yang menganggap Indonesia beruntung di ronde kedua. Mereka nyinyir karena skuad Garuda cuma bertemu dengan negara ASEAN di babak tersebut. Apalagi perolehan poin dari Malaysia dan Indonesia di ronde kedua bisa dibilang sama. Hal ini semakin membuat media tersebut kesal karena Indonesia bisa lolos ke ronde ketiga. Bahkan Makan Bola juga turut mengatakan Indonesia akan kandas di ronde ketiga. Alasannya karena skuad Garuda punya kekuatan terlemah di dalam grup C. Bahkan media negeri jiran ini memprediksi timnas Indonesia akan menjadi lumbung gol di ronde ketiga. Buruknya kualitas pemain timnas Malaysia.
Komentar miring dari para legenda dan media lokal justru gagal membuktikan kehebatan Malaysia. Pasalnya, kekuatan skuad Harimau Malaya masih tertinggal dari timnas Indonesia. Skuad Garuda punya komposisi pemain yang jauh lebih unggul dibandingkan Malaysia. Pemain kunci timnas Indonesia banyak yang abroad untuk bermain di kompetisi Eropa. J. Itzes dan Calvin Verdong bersinar di Serie A dan Eredivisie Belanda. Kemudian ada Marcelino Ferdinand yang baru saja bergabung kepada Oxford United. Dia berpotensi menjadi pemain Indonesia kedua yang debut di kasta kedua Liga Inggris. Sementara itu, Nathan Chuaon sudah lebih dulu mencatatkan rekor hebat ini bersama Swansea City. Banyaknya pemain skuad Garuda di Eropa bikin netizen Malaysia cemburu. Media lokal negeri jiran bahkan kebingungan akibat nggak ada pemain Malaysia yang mentas di Liga Inggris. Padahal Cardiff City dan AFC Wimbledon dimiliki orang Malaysia. Kedua klub ini dipegang oleh pengusaha asal negeri jiran yakni Tan Sri Vincentan dan juga Datuk Anan S. Nathan. Media Harimau Malaya justru cemburu melihat Erick Thohir dan Anindya Bakri di Oxford United. Pasalnya, kedua pengusaha Indonesia ini berhasil membawa Marcelino untuk bergabung. Netizen Malaysia juga menyorot Martin Paes yang sudah resmi bisa membela skuad Garuda. Bahkan rakyat negeri jiran membandingkan perbedaan kekuatan timnas Indonesia dan skuad Harimau Malaya. Salah satu netizen Malaysia bilang negaranya terlalu cepat puas hanya menggunakan pemain grade C. Sementara skuad Garuda lebih ambisius dengan terus mencari bintang grade A. Supporter Malaysia juga kesal melihat banyak pemain lokal yang ogah bermain di luar negeri. Netizen negeri jiran mengecam bintang Malaysia yang terlalu betah main di kompetisi domestik. Vietnam kena prank Rusia. Selain Malaysia, beberapa negara Asia Tenggara lainnya juga ikut-ikutan membuat turnamen mini. Salah satunya adalah Vietnam yang gak mau ketinggalan mengejar prestasi timnas Indonesia. Kepastian ini sudah dikonfirmasi langsung oleh Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF. Dilansir dari Tau247, turnamen bertajuk LP Bank Cup 2024 ini akan mengundang negara kuat seperti Rusia. Rencananya turnamen ini akan digelar pada September mendatang sebelum ASEAN Cup 2024. Kim Sang-sik ingin mewujudkan ambisi besar membawa Vietnam juara di turnamen tersebut. Maka dari itu, sang pelatih berambisi menantang Rusia untuk menguji kekuatan anak asuhnya. LP Bank 2024 juga digelar karena VFF panik melihat penurunan prestasi skuad Naga Biru. Sebagai informasi, Vietnam merupakan negara yang mengalami penurunan paling drastis. Pasukan bintang emas turun 10 peringkat sekaligus dan bertengger di posisi 115 ranking FIFA. Seandainya terus menurun, Vietnam bisa digeser oleh timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda terus meroket dalam 1 tahun terakhir hingga bertengger di 134 FIFA. Oleh sebab itu, menghadapi Rusia dan Vietnam akan menjadi kesempatan yang bagus. Nantinya, Vietnam diharapkan bisa mendapatkan pengalaman kala berhadapan dengan Rusia. Alasannya, skuad Our Boys dihuni oleh para bintang yang bermain di Eropa. Sayangnya, niat pasukan bintang emas terancam gagal menjelang turnamen berlangsung. Baru-baru ini Rusia sudah merilis skuad untuk menghadapi LP Bank Cup 2024. Namun skuad beruang nggak membawa para bintangnya seperti Artem Dzyuba, Alexander Golovin, dan juga Arsen Zakarian. Media lokal The Tau247 mengaku kecewa karena kena prank skuad Our Boys yang membawa skuad lapis kedua. Vietnam yang dilanda masalah. Kegagalan bertanding menghadapi Rusia bukan menjadi satu-satunya masalah Vietnam. Negara yang dijuluki Naga Biru harus dihadapkan dengan kelakuan buruk para punggawanya. Beberapa waktu yang lalu, 5 pesepak bola Vietnam ada yang tersandung kasus narkoba. Kelima pemain yang membela klub Hong Lin Ha Tin tersebut ditangkap sebelum melakoni pertandingan. Sontak hal ini langsung menjadi pukulan untuk para supporter dan federasi. Bahkan 2 dari 5 pemain yang ditangkap merupakan punggawa dari timnas Vietnam. Pemain-pemain yang dimaksud yaitu Tan Trung dan Ngoc Tang.
Pihak klub sendiri saat ini sudah memberikan sanksi berupa pemutusan kontrak bagi pemain yang terlibat. Hal ini seakan menjadi pukulan telak untuk kemajuan sepak bola Vietnam. Pasalnya, salah satu dari mereka yakni Tan Trung sudah dijanjikan untuk mendapatkan beasiswa kepelatihan. Selain itu, penangkapan ini juga menimbulkan kerugian yang besar bagi Hong Lin Hatin. Absennya kelima pemain ini membuat klub dilanda krisis pemain. VFF selaku federasi mengaku nggak tinggal diam dan akan mengusut tuntas kasus ini. Mereka sudah melakukan wawancara kepada para pemain yang dilakukan pada 20 Agustus yang lalu. Selain itu, pengadilan Vietnam juga membeberkan fakta-fakta baru dalam kasus ini. Ternyata Tran Tung merupakan orang yang menjadi dalang utama dalam kasus ini. Dirinya adalah orang yang mengajak para pemain lain untuk pesta narkoba di salah satu hotel. Akibatnya, VFF memberikan sanksi tegas kepada 5 pemain tersebut. Federasi Sepak Bola Vietnam melarang mereka untuk berkompetisi di kancah sepak bola Vietnam. Lalu kelimanya juga dibanet dari tim nasional dalam jangka waktu yang nggak ditentukan. Target Thailand yang semakin menurun. Status Raja ASEAN nampaknya sudah nggak melekat kepada tim nasional Thailand. Skuad Gajah Perang alami penurunan prestasi akibat rentetan buruk di beberapa kompetisi terakhir. Penurunan ini dimulai saat pasukan Lumbung Padi melakoni Piala Asia 2023. Mata Sadaisi selaku pelatih memiliki ambisi besar untuk bisa melaju hingga babak 8 besar. Dia menyebut anak asuhnya punya peluang besar karena punya kesiapan skuad yang matang. Sayangnya hasrat besar ini gagal diwujudkan usai tersingkir di babak 16 besar. Di babak ini skuad Gajah Putih harus mengakui ketangguhan Uzbekistan dengan 2 gol tanpa balas. Sang pelatih mengaku kecewa dengan hasil yang diraih oleh pasukannya. Pelatih asal Jepang ini berjanji akan menunjukkan hasil yang lebih baik di turnamen berikutnya. Namun omongan Mata Sada lagi-lagi hanyalah janji manis belaka. Thailand mengalami penurunan lebih drastis usai gagal melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Gajah Perang harus puas bertengger di posisi ketiga grup C. Sialnya lagi mereka gagal lolos karena head-to-head dari Tiongkok yang punya poin yang sama. Pencapaian ini berbanding terbalik dengan Indonesia yang mampu melaju ke ronde ketiga. Skuad Garuda finish di peringkat kedua grup F menemani Irak sebagai juara grup. Dengan lonjakan ini bukan sesuatu yang mustahil bagi Indonesia mengejar ketertinggalan atas Thailand. Meskipun begitu, Madam Pang selaku ketua Federasi Thailand mengaku nggak khawatir. Dia menyebut kalau Indonesia nggak mampu melewati pencapaian skuad Gajah Perang. Pasalnya Thailand nggak mengalami penurunan performa yang cukup drastis. Akan tetapi omongan sang ketua federasi justru nggak sejalan dengan target yang akan diraih. Skuad Gajah Perang menurunkan ekspektasi dengan menargetkan juara di ASEAN Cup 2024. Hal ini berbanding terbalik dengan Indonesia yang hanya menurunkan skuad lapis kedua di ajang ini. Timnas Singapura yang tiba-tiba ditinggal pensiun legenda. Selain itu, ada tim nasional Singapura yang harus kehilangan salah satu punggawa pentingnya. Hasan Sani yang merupakan kiper utama baru saja mengumumkan pensiun dari sepak bola. Padahal Hasan merupakan sosok penting di skuad The Lions. Dirinya masih mampu mencuri hati pelatih Sutomu Ogura saat sudah memasuki usia 40 tahun. Keputusan ini dibuat oleh sang kiper dengan pertimbangan yang sangat matang. Hasan ingin Singapura punya regenerasi kiper bagus setelah dirinya gantung sepatu. Sani sendiri sudah memulai kiprahnya bersama skuad negeri Singa pada tahun 2006. Pemain kelahiran kota Singapura ini berhasil mencatatkan 115 caps bersama tim nasional. Sang kiper pernah membawa timnas Singapura juara di ASEAN Cup 2004 dan 2007. Selain itu, dirinya juga mempersembahkan perunggu di SEA Games 2007. Sebenarnya, kiper kelahiran 1984 ini dinilai masih layak untuk main di kancah internasional. Terbukti Hasan sukses menunjukkan penampilan gemilang di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dirinya sempat melakukan 11 penyelamatan yang membuat Thailand gagal melaju ke ronde ketiga. Kabar pensiun ini membuat sang kiper mendapatkan gelar legenda.
Hal ini wajar karena Hasan sempat masuk dalam jajaran kiper terbaik dunia versi Telegraph. Namanya disandingkan dengan pemain mentereng seperti Gianluigi Buffon dan Manuel Neuer. Supporter ASEAN iri dengan kemajuan Indonesia. Masalah-masalah tersebut menjadi pukulan yang telak bagi para negara ASEAN, sebab mereka dinilai semakin sulit untuk mengejar lonjakan prestasi yang dialami oleh timnas Indonesia. Apalagi skuad Garuda terus alami perkembangan berkat prestasi hebat dari para pemain. Akibatnya banyak negara rival yang mengaku iri kepada pasukan merah putih. Salah satunya adalah supporter Vietnam yang sempat menyoroti prestasi gemilang dari JIZ. Bek kelahiran Mierlo ini diketahui bakal menjadi pemain pertama Indonesia yang debut di kancah Serie A. Bang Jai berpeluang diturunkan menghadapi Fiorentina di pekan kedua Serie A nanti. Dirinya berpotensi berhadapan langsung dengan mantan kiper Manchester United yakni David De Gea. Gara-gara hal itu, penggemar Golden Star cemburu dengan memberikan komentar sindiran. Bersumber dari CDL Sport, mereka menyinggung Indonesia yang terlalu banyak dihuni naturalisasi. Salah satu dari supporter menyebut Vietnam jelas kalah kelas karena para pemain cuma berkompetisi di liga lokal. Puncak amarah supporter semakin memuncak saat Martin Paes diizinkan bermain. Mereka menyindir keras pasukan Garuda yang dipenuhi dengan pemain keturunan Belanda. Namun hal berbeda justru disampaikan oleh para penggemar Malaysia. Warganet negeri jiran ini iri karena Indonesia punya peluang untuk main di Piala Dunia dengan dihuni pemain bintang. Kecemburuan juga sempat diperlihatkan saat Sintayong memperpanjang kontrak. Saat itu beberapa supporter Malaysia membandingkan FAM dengan PSSI. Mereka memuji PSSI yang punya usaha keras dalam memperjuangkan Coach Shin di bangku kepelatihan. Hal ini berbanding terbalik dengan cara FAM memperlakukan Kim Pan-gon. Pelatih asal Korea Selatan ini dinilai sudah dibuat frustasi dan mundur dari jabatannya sebagai pelatih Harimau Malaya. Itulah ulasan kekacauan negara Asia Tenggara pasca gagal memenuhi target. Bagaimana pendapatmu? Apakah Indonesia semakin melejit dan meninggalkan jauh para pesaingnya di ASEAN? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.